Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Krisna Purnamasari. NPM saya 190, 120, 192 dari kelas Manajemen Strategi A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban saya untuk studi kasus dari UAS kemarin, dan pada studi kasus ini saya akan menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan strategi-strategi yang akan saya gunakan jika seandainya saya berada dalam bagian dari PT Rotan Indah Makmur. Setelah membaca lebih lanjut mengenai permasalahan atau kendala-kendala yang dialami oleh PT Rotan Indah Makmur, di sini saya menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi itu adalah masalah pengiriman ke luar negeri atau masalah ekspornya diakibatkan oleh kelangkaan kontainer dan juga kenaikan tarif ocean freight-nya. Nah, di sini saya akan menjabarkan informasi-informasi yang saya dapatkan dan informasi yang sudah tercantum dalam kasus. Lebih lanjutnya dalam analisis SWOT. Yang pertama ini ada strength atau kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang pertama itu orderan yang diterima itu masih banyak dan bahkan melambung 50% yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini saya menemukan informasi yang memungkinkan imbasnya itu dari trade war antara Amerika dengan Tiongkok. Jadi di sini Amerika dan Tiongkok itu sedang perang dagang. Jadi Amerika itu sudah tidak mengimpor atau mengurangi impor furniture dari Tiongkok dan sudah dialihkan ke negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi menurut saya di sini sebenarnya eksportir furniture dari Indonesia bisa memanfaatkan keadaan ini, tetapi tentunya juga dengan mengekspor produk-produk yang berkualitas agar tidak kalah saing juga dengan produk dari Cina atau Tiongkok gitu. Lalu lanjut ke variabel yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Jadi seperti yang dicantumkan pada kasus, yaitu terdapat kelangkaan kontainer. Lebih tepatnya saya menemukan bahwa kontainer yang langka itu yang berukuran 40 feet atau 40 kaki. Nah, di mana kontainer ini diperlukan untuk mengekspor furniture ke negara-negara Eropa dan Amerika karena jaraknya itu lebih jauh. Sedangkan kalau untuk mengekspor ke negara-negara Asia saja itu cukup menggunakan kontainer yang berukuran 20 feet, jadi lebih kecil ukurannya. Dan ada kenaikan tarif ocean freight atau untuk ongkos kirimnya. Jadi menurut saya di sini kelangkaan kontainer dan kenaikan tarif tersebut awalnya adalah berasal dari pandemi COVID-19 ini, dan penyebaran pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Meskipun sudah ada vaksin, tetapi masih belum bisa terkendali, dan perusahaan itu sebenarnya tidak bisa mengatasi masalah ini. Jadi berada di luar kendali perusahaan. Yaitu pertama masalah pandemi, perusahaan tidak bisa mengendalikan itu, dan juga kendala eksternal berupa kenaikan tarif ocean freight dan juga kelangkaan kontainer. Itu adalah dua masalah, dua kendala yang berada di luar jangkauan dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa begitu saja mengubah keadaan saat ini untuk mengembalikan tarif dari ocean freight itu ke harga semula atau ke harga normal. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu opportunity atau kesempatan yang dimiliki perusahaan untuk situasi saat ini, untuk situasi pandemi. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kontainer yang langka itu adalah kontainer yang berukuran 40 feet atau yang lebih besar ukurannya. Sementara kontainer yang lebih kecil yang berukuran 20 feet itu sebenarnya tidak terlalu langka, jadi masih bisa didapatkan, masih memungkinkan untuk didapatkan. Nah, jadi dengan adanya kontainer 20 feet ini, Indonesia bisa
mengekspor produk-produknya itu ke negara-negara di Asia saja terlebih dahulu dengan memanfaatkan kontainer yang lebih kecil. Jadi sembari menunggu masalah kelangkaan kontainer berukuran 40 feet ini, dan sebenarnya Kemendak juga sudah turut andil dalam pengadaan kontainer yang 40 feet dengan cara bekerjasama dengan MLO. Jadi untuk industri furniture, MLO ini telah menyanggupi pemenuhan kebutuhan 800 sampai 1000 kontainer per bulan dengan tujuan pengiriman ke New York, Los Angeles, Savannah, Baltimore, dan Florida. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan itu meskipun masih sangat terbatas, tapi kita masih bisa memanfaatkan itu, apalagi ini kan tujuan pengirimannya itu ke negara-negara bagian di Amerika. Nah, selain itu juga bisa diatasi dengan cara skema konsolidator, di mana gabungan eksportir dari Indonesia ini melakukan ekspor secara bersama-sama ke tujuan yang sama, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, ada threat atau ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh PT Rotan Indah Makmur atau eksportir furniture dari Indonesia lainnya. Adalah ada dua ancaman. Yang pertama itu pesaing dari negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memproduksi produk serupa, yang memproduksi furniture, yang memproduksi kerajinan dari kayu lainnya. Karena seperti yang saya katakan di awal, bahwa Amerika tidak hanya mengandalkan untuk mengimpor dari Indonesia saja, melainkan juga dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti misalnya Vietnam. Nah, lalu yang kedua itu, ancaman yang kedua adalah ketidakpastiannya berakhirnya pandemi COVID-19, dan seperti yang kita ketahui, varian-varian baru terus bermunculan. Meskipun sudah ada vaksin, sudah ada negara yang mask free, sudah ada yang tidak memerlukan masker lagi, tidak mengharuskan untuk memakai masker lagi, tetapi nyatanya hingga saat ini pandemi itu masih sangat merugikan bagi eksportir furniture. Salah satunya ya ini adalah PT Rotan Indah Makmur. Nah, dari pemaparan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan juga ancaman yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini jika saya diposisikan sebagai bagian dari tim manajemen strategi dari PT Rotan Indah Makmur, saya akan mengusulkan strategi-strategi berikut. Yang pertama itu adalah memenuhi atau memprioritaskan orderan atau pesanan yang berasal dari Amerika, dan sebaliknya mengurangi orderan untuk ke negara-negara Eropa seperti Belanda dan juga Jerman. Lalu karena di sini yang pertama itu ada trade war dengan China, di sini menurut saya itu bisa membuka peluang bagi PT Rotan Indah Makmur untuk menggantikan posisi China sebagai pemasok furniture-nya Amerika. Dan yang kedua yaitu karena MLO ini sudah menyanggupi pemenuhan kontainer sebanyak 800 sampai 1000 buah untuk pengiriman ke negara-negara bagian Amerika seperti New York, Los Angeles, Savannah, Baltimore, dan Florida. Dan yang ketiga, mengapa saya menyarankan untuk tidak melakukan ekspor terlebih dahulu ke negara-negara Eropa, karena tarif untuk pengiriman ke negara-negara Eropa itu masih sangat tinggi, dan peluang yang saat ini terbuka di Eropa tidak sebagus peluang yang terbuka di Amerika. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu memaksimalkan penggunaan kontainer yang berukuran 20 feet untuk melakukan ekspor ke negara-negara di Asia, karena kelangkaan, seperti saya sebutkan sebelumnya, kelangkaan kontainer berukuran 20 feet atau 20 kaki ini tidak separah kelangkaan kontainer 40 feet. Jadi kita masih bisa melakukan ekspor dengan jarak yang tidak terlalu jauh, dengan jarak yang dekat saja di negara-negara Asia.
Baiklah, demikianlah pemaparan saya mengenai strategi yang bisa dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur dalam kondisi saat ini dengan analisis SWOT. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan